persoalan. Isu judi online sering muncul dan tenggelam yang dipicu oleh peristiwa tertentu. Banyak publik yang skeptis dengan retorika pemberantasan judi online karena seringkali hanya menjadi komoditas popularitas. Kondisi itu justru semakin meningkatkan popularitas judi online karena menambah permintaan dan mendorong munculnya bandar-bandar anonim baru. Kita prihatin dengan banyaknya korban judi online, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergiur dengan keuntungan cepat. Kalangan remaja juga rentan terhadap judi online karena akses internet yang mudah dan kurangnya pemahaman terhadap risiko. Namun, upaya pemberantasan judi online sering berujung pada retorika semu karena terbatasnya sumber daya, prosedur yang lambat, dan dugaan perlindungan dari oknum. Saat ini, ada jutaan situs judi online dengan dashboard untuk bandar yang menggunakan teknologi tinggi dengan sistem keamanan untuk mengelola transaksi, mengelola akun, dan analisis data penuh. Bandar lokal dapat mengubah akses aplikasi yang terblokir dengan menggunakan VPN atau proxy, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui bank-bank lokal, e-wallet, dan kripto. Kemudian, bandar lokal itu mengiklankan situs melalui spamming atau defacing untuk menghindari deteksi dengan melakukan pencucian uang melalui transaksi perbankan atau bisnis fiktif. Bandar juga menggunakan rotating proxy untuk mengganti IP agar tidak terdeteksi. Namun tetap dapat kita deteksi melalui analisis pola IP, fingerprint, dan pengamatan lalu lintas jaringan. Pemberantasan judi online di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah karena akar masalahnya adalah mitos yang menganggap judi online sebagai jalan cepat untuk memperbaiki ekonomi. Seperti teh nilo, ada gula, ada semut. Untuk itu, pemberantasan judi online memerlukan pendekatan holistik, melibatkan legislasi, regulasi, aspek teknis, dan kajian sosiologis serta historis. Indonesia adalah negara yang menerapkan aturan ilegal bagi perjudian, mau itu judi online, judi togel, judi bola, judi remi, poker, domino, atau apapun segala jenisnya. Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966 dan menjabat hingga 1977. Di masa pemerintahan Soeharto, Bang Ali pernah mengusulkan legalisasi perjudian di pesisir utara Jakarta. Bang Ali percaya bahwa kasino di Ancol dapat menarik wisatawan, mengurangi perjudian ilegal, dan meningkatkan ekonomi. Bang Ali menginginkan perjudian diatur oleh pemerintah pusat dengan pajak untuk pembangunan, namun ide tersebut ditentang keras oleh pemerintahan pusat dan masyarakat karena dikhawatirkan akan dampak negatifnya. Di luar retorika itu, mengandung ekses politis dan finansial. Setelah lengser, Bang Ali bersama para purnawirawan jenderal mendirikan kelompok Brasildi yang kemudian bertransformasi menjadi Posko dan Petisi 50 sebagai bentuk keprihatinan terhadap kepemimpinan Soeharto. Bahkan ia sempat diusulkan sebagai calon presiden pada tahun 1977. Ternyata, 1 tahun kemudian, pada tahun 1978, pemerintah Soeharto meluncurkan Lotre Dana Harapan yang akan digunakan untuk dana sosial. Kembali karena politis, terjadi penolakan masyarakat dan Lotre Dana Harapan dibekukan karena dianggap sebagai perjudian. Pada tahun 1979, Soeharto kembali meluncurkan kupon berhadiah, sumbangan sosial berhadiah atau SSB dengan kupon TSSB dan KSSB. Kupon berhadiah itu
mengumpulkan dana masyarakat untuk sumbangan sosial dan pendidikan dengan perputaran uang hingga mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Kembali, SSB menuai protes dan gejolak masyarakat hingga akhirnya dibekukan. Pada tahun 1986, Soeharto kembali meluncurkan kupon undian Porkas yang diperkenalkan untuk pembinaan olahraga. Meski kontroversial, pada tahun 1987, Porkas berubah nama menjadi KSOB atau Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah. Tidak sampai di situ. Pada tahun 1988, kemudian Soeharto meluncurkan kembali melalui keputusan Menteri Sosial Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB untuk kegiatan sosial dan pembangunan. Pada akhirnya, SDSB dan Porkas berakhir ketika era Soeharto lengser. Meski di Indonesia, kegiatan perjudian berhadiah seperti SDSB kini ilegal, negara lain, industri perjudian termasuk judi online berkembang pesat. Pusat operasional bandar judi online berada di negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki peraturan longgar atau bahkan mereka melegalkan perjudian online. Dari negeri jiran, perjudian di Malaysia dimulai pada tahun 1965 ketika Tan Sri Lim Goh Tok mendirikan Genting Highlands yang dilengkapi dengan kasino pertama di negara itu. Setelah pemerintah Malaysia memberikan izin resmi pada tahun 1969, Genting berkembang menjadi resor besar dan menjadi ikon perjudian terbesar di Asia Tenggara. Genting memberikan dampak signifikan pada ekonomi Malaysia. Kini, Resort World Genting telah menyumbang devisa besar untuk Malaysia. Pada kuartal kedua 2024 ini, Genting Malaysia mencatatkan laba bersih sebesar 62,7 miliar ringgit Malaysia atau 14,5 juta US dollar. Nilai itu telah menyumbangkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara Malaysia. Di Filipina, pemerintah mereka mengizinkan industri judi online melalui regulasi yang disebut Philippine Offshore Gaming Operators atau POGO, terutama untuk pelanggan judi online di luar Filipina. Pada tahun 2022, Filipina mencatatkan pendapatan negara sebesar 68,7% dari perjudian di negara itu atau sebesar 58,96 miliar peso yang setara dengan 9,18 triliun rupiah. Pendapatan judi itu telah disalurkan ke kas negara untuk program sosial dan layanan publik lainnya. Myanmar, meski perjudian ilegal bagi warganya, berkat lokasi yang strategis dan kolaborasi bersama militer, kini Myanmar menjadi pusat perjudian yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Negara ini sedang mengembangkan industri perjudiannya, terutama kasino yang kini diizinkan untuk investor asing. Salah satu area yang dikenal sebagai tempat perjudian di Myanmar adalah wilayah Kokang dan Sun State. Beberapa kasino di kawasan ini dijalankan dengan pengawasan terbatas dan lebih banyak dikelola oleh investor asing. Di Kamboja, perjudian berkembang pesat setelah pemerintah pada awalnya melarangnya karena dampak sosial. Namun, pada tahun 1995, pemerintahan mengizinkan kasino beroperasi untuk wisatawan asing dengan perjudian tetap dilarang bagi warga negara Kamboja. Kasino pertama dibangun di Kamboja berada di daerah wisata dan perbatasan seperti Sihanoukville yang menarik bagi kunjungan wisatawan dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kamboja. Singapura memiliki dua resor kasino besar yang sangat terkenal, yaitu Marina Bay Sands dan Resort World Sentosa. Kedua resort ini menarik banyak wisatawan mancanegara dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara Singapura melalui sektor pariwisata dan hiburan.
Sejak dibuka pada tahun 2010, Marina Bay Sands telah menarik lebih dari 470 juta pengunjung dan memberikan kontribusi besar terhadap bisnis pariwisata Singapura. Mereka menyelenggarakan lebih dari 1.750 acara pertemuan, konferensi, dan pameran. Resort ini juga telah menciptakan lebih dari 11.500 lapangan pekerjaan yang mendukung pengusaha lokal Singapura. Fenomena itu berakar pada mitos judi sebagai jalan cepat kaya. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan holistik yang lebih dari sekedar regulasi. Di tengah keberagaman budaya masyarakat Indonesia, seberapa besar manfaat yang diperoleh dari pemberantasan judi online bagi negara dan masyarakat secara luas? Sobat, silahkan beri komentar di bawah ini sambil kita mengamati bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang ditopang oleh industri perjudian hingga membawa dampak signifikan bagi masyarakat di negara itu. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.